Mari berhasil bersama, mari sukses bersama, dan jangan lupa sapi ini rojo koyo. Rojo koyo bilang orang Jawa ini ya rojonya sugih itu ya kalau sudah punya sapi. Jadi sapi ini bisa membuat kita kaya, sapi ini bisa bikin kita miskin kalau kita tidak mau belajar. Pikirku judek, hatiku bingung, waro langitku kang katon mendung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas dan Mbak yang ganteng-ganteng cantik-cantik, ini adalah sapi langganan saya, langganan orang tua saya sebenarnya waktu beliau masih hidup. Sekarang beliau sudah almarhum, bapak ibu saya. Bahwa peternakan sapi ini memang dimulai juga tidak mudah. Jadi yang mau mulai bisnis sapi tentu perlu belajar dulu. Dan Widodo Makmur ini untuk pembelajaran kami persilahkan apabila ada yang minat bagaimana untuk melakukan bisnis sapi potong. Ini sapi potong yang ini di kalangan orang tua saya ini ini biasa di diet. Bobotnya ini sekarang sekitar 800 lebih sedikit. Biasanya ini bisa 1 ton lebih kalau dibiarkan, karena sehari pertumbuhannya bisa 1,2, 1,3, bisa 1,4, karena biar tetap kuat kakinya. Bisnis sapi potong ini harus tahu pasar, harus tahu perbandingan. Dan rata-rata pasar yang ada jual beli di negara kita itu rata-rata naksir sapi, naksir bobot, naksir harga. Dia harus belajar dulu untuk menjadi sukses di sapi potong ini, harus belajar untuk naksir sapi dulu. Dia harus tahu, harus benar, sapi itu beratnya apakah 2 kintal, 3 kintal, 4 kintal. Nanti kalau melakukan, Widodo Makmur terbuka untuk melakukan pembelajaran. Bisa datang ke sini, nantinya biar tahu penimbangan sapi. Oh, sapi yang sekian beratnya 200. Sapi seperti ini kira-kira beratnya 3 kintal, 4 kintal, 5 kintal. Sehingga nantinya tidak salah di pasar. Biar nggak kemahalan. Nanti kalau mau pembelajaran ada nih yang mimpin sini ada Pak Hakim namanya. Ini Pak Hakim tolong sini Pak Hakim, kita bisa memberikan solusi apabila teman-teman kita ada saudara kita yang mau bisnis di persapian. Nanti kita minta tolong, lalu kalau ada yang rawuh yang apa harus kita layani. Dan kebetulan kita ada joglo untuk pembelajaran, nantinya untuk pembelajaran wira swasta untuk entrepreneur. Jadi setelah nantinya bisa naksir sapi, sudah tahu oh penimbangan di sini sapi ada yang bobot 200, 300, 400, 500, 600 sampai yang 1 ton ada. Sehingga nantinya biar apa? Kalau di pasar nggak dibohongi. Nanti beratnya 300, dibilangnya beratnya 4 kintal. Sehingga gemukkan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan tidak ada untungnya. Karena sudah kalah harga ya Pak Hakim. Ya, udah kalah duluan. Nah, Pak Hakim biasa ke pasar. Gimana pengalaman selama ini ke pasar Pak Hakim? Ya, kalau ke pasar, karena di pasar itu sistemnya adalah jogrok gitu ya. Berarti kami harus bisa menaksir kriteria bobot sapi itu sendiri. Nah, biasanya kalau kami pakai badan kita, karena setiap orang cara nafsirnya beda-beda Pak. Jadi, kita nafsir sapi ini kira-kira kriteria bobot 400 kilo, tinggal kita kalikan saja. Harga yang beredar seperti apa? Wajar, berarti kita transaksikan. Nah, begitu sampai ke pasar, bawa sampai kandang, kita timbang. Nah, di situ terjadi kadang berapa halusnya. Kalau kita sudah mahir di dalam melakukan tafsir, ya menafsir sapi, karena itu kan pengalaman rutinitas, ya itu paling ya 2-3% sesudahnya. Kalaupun loose ya paling 5 kilo sampai 10 kilo. Bagi kami wajar. Tapi kalau nggak ada dasar itu, begitu kita transaksi di pasar, kita bawa pulang, loose-nya bisa sampai 50 kilo lebih. Nah itu udah kalah duluan. Nah, itu kesulitan mengembalikan angka 50 kilo itu bahkan sampai 2 bulan. Nah itu yang akhirnya kita petani itu kalahnya di sana. Makanya dasar pengadaan itu menafsir sapi itu sangat utama untuk menentukan usaha itu berhasil atau tidak. Nah, itu seperti itu Pak. Bapak Ibu sekalian, pemirsa channel Haji Sun, jadi nanti bisa belajar di sini, bisa ketemu Pak Hakim. Nanti bisa ketemu Pak Hakim untuk belajar. Karena saya pengen senang juga kalau
saudara-saudara kalian, Mas dan Mbak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, yang milenial mau belajar untuk sukses di sapi potong, silahkan belajar detail dari awal. Jadi tidak semudah yang dibayangkan. Semua bisnis perlu pembelajaran, perlu ketekunan, perlu kedisiplinan, perlu tujuan yang jelas bahwa bisnis itu harus berhasil. Jadi itulah kira-kira kekurangan kita, bahwa di pasar itu banyak pasar ada timbangan, tapi timbangannya rata-rata nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai. Jadi harus bisa naksir. Nah, biar bisa naksir makanya belajar di sini. Boleh di Widodo Makmur ini bersama Pak Hakim. Nantinya akan diberikan pembelajaran. Nantinya bisa, Pak Hakim 2 minggu sekali penimbangan. Silakan hadir waktu penimbangan. Biar apa? Biar apal. Berat 300 ini kira-kira setinggi badan saya, pundak saya, atau sampai di kuping saya, atau sama setinggi kepala saya, sehingga kalau sebadan saya posisinya seperti ini, berarti beratnya hanya 300, hanya 400, hanya 200, jadi tidak salah. Biasanya kerugian bangkrutnya penggemukan sapi 3 bulan 4 bulan nggak kecapai untuk dijual, turnovernya, putarannya nggak ketemu, kalah di awal pembeliannya yang terlalu mahal, sehingga sudah mengejar keuntungan sulit, sehingga perlu waktu panjang gitu. Waktu panjang untuk pengembangan bisa 7 bulan 8 bulan, tapi keuntungannya tidak seberapa. Nah, kenapa sapi seperti apa yang kita pilih? Sapi yang kita pilih ini adalah ada simental, ada Brahman Cross, ada limusin. Di pasar itu banyak. Tinggal selera saja mana yang akan dipilih. Apakah itu limusin, apakah itu simental, apakah itu Brahman Cross. Brahman Cross itu banyak pasaran di pasar-pasar mana ada. Simental sekarang sudah mulai bagus-bagus juga, banyak di Jawa Timur, banyak di Blitar, Tulungagung, Gresik, Balung Panggang, Ulingi. Bahkan di kita juga sudah banyak. Di Brahman Cross di pasar Prambanan banyak. Di Pelaosan itu yang di lereng Merapi di Magetan itu juga banyak. Terus nantinya kayak sapi-sapi yang simental itu di Muntilan banyak. Di Ngadirejo banyak. Nah ini perlu peta sebaran lokasi harus diketahui. Dan juga pasar-pasar yang pasar market secara nasional pun juga harus diketahui. Seberapa harganya berapa. Boleh setiap waktu tanya kepada Pak Hakim di Widodo Makmur itu, harga saat ini yang berlaku berapa sih? Apakah per kilo hidup itu 50.000 atau 60.000 atau 40.000 atau 45.000? Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap mau melakukan pembelian transaksi di pasar pun ada standar. Nah, standar ini penting untuk mengetahui keberhasilan dan juga kekuatan. Jadi bisnis bukan berarti bisa potong itu selama kita punya duit terus mesti berhasil, belum tentu. Jadi harus tahu, ini contoh ini yang gede juga, ini di sini ini gede, ini juga kita ini adalah kelangenan juga. Kelangenan ini yang memang apa ini biasa kita dietkan sehingga nanti biar tetap bagus, tapi juga apa sapinya ini kalau sudah gemuk kita porsi pakan dikurangin ya, biar karena kelangenan, maka bukan nggak diloskan untuk secara terus menerus. Jadi inilah kira-kira kenapa Widodo Makmur ini kita mulai dari awal, bahwa kita mulai sapi sekian ini bukan berarti langsung tahu-tahu ada, bukan. Saya memulai dari naik motor itu, dari belanja dari pasar ke pasar. Saya harus nyopir truk sendiri, saya harus gantian dengan sopir saya untuk nyari truk, untuk nyari sapi. Bisa saya kalau malam, kalau pasaran besok wage, biasanya saya malam jam 12 itu bisa berangkat sampai di Tulungagung, terus nanti di pasar Blitar, Ulingi, Balung Panggang, dan sampai Sumbawa. Nah, kalau dengan ketekunan, dengan pembelajaran yang benar, saya yakin bahwa Ibu Bapak sekalian akan sukses. Karena dengan pembelajaran yang benar, ilmu yang dikuasai benar, saya yakin jenengan akan sukses semuanya. Tidak usah terburu-buru untuk bisnis, tapi terburu-buru untuk menguasai ilmunya. Ilmunya tolong kuasai dulu, dan kami terbuka, Widodo Makmur terbuka untuk seluruh masyarakat di Indonesia ini yang mau hadir. Biasa kita tamu-tamu ada dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke sudah ada di sini. Jadi belajar kami usahakan, waktu juga usahakan, tempat juga ada, pembelajaran juga ada. Kami menawarkan untuk apa? Kami mengajak untuk berhasil bersama. Yang suka peternakan, khususnya sapi potong. Tapi boleh saja belajar
yang lain pun juga boleh. Kita juga konsentrasi di beberapa bidang usaha yang nantinya untuk terbuka, kami terbuka untuk belajar. Kami ada Kasatrian Entrepreneur Indonesia, Joglo yang ada di daerah Mbayat ini juga kita pakai untuk pembelajaran calon-calon entrepreneur Indonesia. Mari berhasil bersama, mari sukses bersama, dan jangan lupa sapi ini rojo koyo. Rojo koyo bilang orang Jawa ini ya rojonya sugih itu ya kalau sudah punya sapi. Jadi sapi ini bisa membuat kita kaya, sapi ini bisa membuat kita miskin kalau kita tidak mau belajar. Tidak boleh hanya pengen. Bisnis itu tidak boleh hanya pengen, tapi harus tahu, harus mau, harus punya tujuan yang jelas, keinginan juga jelas. Tidak hanya sekedar modal, tidak hanya sekedar ikut-ikut, tidak hanya sekedar suka terhadap bisnis itu. Mas dan Mbak yang ganteng dan cantik, itulah sedikit awal tips saya. Nantinya bisa kami lanjutkan di lain waktu tentang sapi potong kami, usaha sapi potong kami, sedikit banyak kami sampaikan. Tapi silakan kami tunggu untuk belajar di Widodo Makmur, terbuka untuk banyak semua, biar sukses, biar maju, biar jenengan juga jadi konglomerat. Sekian, terima kasih. Tetap jangan lupa channel Haji Sun, tetap di like, ya, tetap dipencet subscribe-nya, subscribe gratis Mas Bro. Dikau harus suka sama gua suka sama dirimu, saya akan bikin konten yang bagus lagi tentang sapi potong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pikirku judek, hatiku bingung.